Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih dalam acara ngaji bareng di TVRI. Alhamdulillah, hari ini topik pembahasan kita di ngaji bareng TVRI kali ini membahas tentang mencintai Rasulullah, meraih surganya Allah. Namun sebelum itu kita sapa dulu ibu-ibu, apa kabar semua? Alhamdulillah. Yang penting sehat, ibadah lancar, uang banyak, utang gak ada, enak. Masalah hutang amin ya, kuat kali. Mari kita sapa juga guru kita yang sama sudah hadir di tengah-tengah kita. Pertama, Kiai Mufti Ahmad Nasihin. Beliau pimpinan dari Majelis Taklim Darus Safa Medan. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kaifahalukum Kiai? Alhamdulillah. Khair, Masya Allah. Apa kesibukan Kiai? Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Allahumma Subhanahu wa shalli ala taala. sayyidina Semua kesibukan mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah, amin. Saling mendoakan insyaallah. Semoga Kiai terus dilindungi Allah Subhanahu wa Amin, taala. amin. Kiai kita yang sama kita cintai. Kemudian kita sapa juga kiai kita satu lagi yang fenomenal, sudah tak asing lagi karena beliau bukan orang asing. Kita sapa dulu Al-Ustadz Al-Mukarram Haji Ustadz Muhammad Fadli Sudiro SH MHI MSK. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Ustadz. Alhamdulillah, di keberkahan Rabiul Awal, bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang paling kita cintai, melebihi diri kita, anak, orang tua dan semua manusia. Maka hari ini kita hadirkan khusus kiai kita, Kiai Haji Ahmad Mufti Nasihin, Mufti Ahmad Nasihin sebagai pimpinan Darus Safa Majelis Rasulullah SAW di Sumatera Utara. Alhamdulillah sudah berjalan 16 tahun Kiai. Maka kita tabarukan sama Kiai hari ini. Semoga kita belajar dari Kiai bagaimana cara mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai dan Ustadz Uja juga turut berhadir bersama kita, dai muda inspirasi TVRI yang ada di hadapan kita, insyaallah akan dikader oleh TVRI sejak muda seperti Ustadz Uja yang alhamdulillah sudah mendunia. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, untuk menambah semangat kita, izin Kiai, kita kenalkan dulu mak-mak yang udah cantik-cantik ini. Masya Allah. Ini udah lunas semua Bu pakaiannya? Udah ya, Masya Allah. Pertama, Majelis Taklim Al-Anwar. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tingkatkan ketakwaan, jalin kebersamaan bersama Majelis Taklim Al-Anwar Sumatera Utara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Walaupun ada yang udah hafal, ada yang belum, gue tengok. Masya Allah. Yang kedua, yang penting nampil ya Bu. Masya Allah. Yang kedua, Majelis Taklim Al-Karim Latifah. Majelis Taklim Al-Karim Latifah, berkawan sampai surga, berkah, berkah, berkah. Tepuk tangan Bu. Masya Allah. Kalau ini diwakilkan aja satu orang ya, yang lainnya berkah, berkah, berkah aja. Masya Allah. Yang ketiga, Majelis Taklim Muslimat Al-Wasliyah Tanjung Rejo. Muslimat Al-Wasliyah Tanjung Rejo, Tepuk tangan Bu. Masya Allah. Waktu bilang cantiknya pede kali Bu, tuh cantik. Dulu imut-imut, sekarang amin-amin ya Bu. Masya Allah.
Yang keempat, Majelis Taklim Masjid Ikhlasiyah Garu 1. Mana Bu? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari pengajian Jamaah An-Nisa Ikhlasiyah dan Satu mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Allahu Akbar. Habis? Ada yang belum disebut, Bu? Ada. Udah, yang di belakang? Al-Anwar. Majelis Ta'lim Al-Anwar. Miftah. Ya silakan Bu, nampil aja lah pokoknya. Silakan. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI bersama pengajian akbar Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan. Masya Allah, cantik-cantik ibu yang di belakang. Kacamatanya bukan di mata, di kepala diletak. Masya Allah. Ibu-ibu, ini bapak-bapak dari mana Pak? Masya Allah. Mari sama-sama ibu dan bapak kita dengarkan kajian kita. Ingat Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Ilal akhir ayat, sadaqallahul azim. Katakan Muhammad, kalau kau cinta kepadaku, ikuti Nabi Muhammad. Katakan Muhammad kepada umatmu, ketika mereka ngaku cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dan memberikan kasih sayang kepada orang yang mencintai Rasulullah. Hari ini bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita hadir kemari, yaitu mencintai Rasulullah, meraih surganya Allah, dibahas, dikupas tuntas oleh Tuan Guru kita Kiai Mufti Ahmad Nasihin hafizahullah dan Kiai Muhammad Fadli Sudira Al-Haj hafizahullah. Kepada kedua kiai kita, falyatafaddal mashkura. Silakan Kiai. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurulillah ala jami'i ni'amillah. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala ala ma an'ama bihi wa aulah. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala ashrafi khalqillah wa ajmali khalqillah wa afdali khalqillah wa akmali khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat dan semua pemirsa TVRI yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diakrabkan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sehat walafiat, yang semua anugerah tersebut mengarah kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mendapatkan nikmat, dia sibuk dengan nikmat, lupa kepada zat yang telah memberikan nikmat. Singkatnya, dalam pembahasan tema pada sore hari ini yang full berkah ini, Masya Allah, di sore hari Jumat, yang mayoritas para ulama berpendapat waktu yang paling mulia di hari Jumat adalah sore harinya. Sehingga Masya Allah kumpul dalam majelis zikir, majelis salawat, majelis ilmu. Mudah-mudahan insya Allah kita sekarang satu atap nih di TVRI. Insya Allah kelak satu atap di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang cinta sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi disebutkan juga oleh Al-Ustadz Haji Fadli Sudiro sebagai salah satu tanda utama cinta kepada Allah, iman kepada Allah. Sifat orang mukmin itu cinta. Sifat utama orang mukmin cinta. Karenanya Allah berfirman, "Walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Orang-orang yang beriman itu lebih kuat, lebih besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebutan iman itu adalah cinta kepada Allah, harus dibuktikan dengan cinta kepada Allah. Sehingga berapa banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ahabba ilallahi minkum ilallahi wa rasulih. Lebih dicintai kepada kalian daripada Allah dan Rasulnya.
dan lain sebagainya dari ayat-ayat tentang masalah mahabbah. Demikian juga kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk tanda utama cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi bersabda, "Cintailah Allah karena banyaknya anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kalian, dan cintailah aku karena cintanya Allah kepada aku." Pembuktian cinta Allah adalah cinta Nabi Muhammad. Tadi ayat juga disampaikan, ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Maka nggak bisa dipisahkan antara Allah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian mengatakan ini kemudian menyamakan kedudukan, tidak. Sejahil-jahilnya orang Islam, nggak ada yang mengatakan Nabi Muhammad titisan Roh Kudus. Nggak ada sejahil-jahil umat Islam mengatakan Nabi Muhammad adalah anak Tuhan, nggak ada. Ya, bahkan kalau boleh kita katakan bulan Rabiul Awal yang disebut sebagai bulan Maulid Nabi, peringatan Maulid, istilah Maulid itu sendiri, Maulid adalah kelahiran. Lah kalau sudah kelahiran sudah nggak mungkin Tuhan, sudah nggak mungkin. Maka pasti yang namanya lahir, kelahiran adalah hamba Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi perbedaan kita dengan orang yang memandang rendah Nabi Muhammad dari orang kafir atau orang munafik. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak jadi Abu Bakar kecuali dengan cara pandang beliau dengan Rasulullah yang luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab nggak jadi Umar bin Khattab kecuali dengan cara pandang beliau kepada Rasulullah. Demikian juga disebutkan dalam hadis yang ma'ruf masyhur, Nabi bersabda, tidak akan beriman salah satu di antara kalian sampai aku lebih dia cintai daripada ayahnya, anaknya, semua manusia, bahkan dari dirinya sendiri. Dengan jujur Sayyidina Umar saat itu hadir ketika Nabi bersabda, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau engkau lebih aku cintai daripada orang tuaku, anakku, semua manusia masih masuk akal ya Rasulullah. Tapi kalau lebih ku cintai dari diriku sendiri ya Rasulullah, masih muskil untukku. Masih sulit untukku terima." Kalau Nabi bersabda, belum sempurna imanmu wahai Umar. Tapi setelah Sayyidina Umar merenung, Sayyidina Umar berpikir, andai bukan karena Rasulullah kita masih jahiliyah, andai bukan karena Rasulullah kita masih nyembah berhala, andai bukan karena Rasulullah kita masih nanem makamkan hidup-hidup anak perempuan, andai bukan karena semua bentuk sebab Rasulullah kita dalam cahaya. Karena Rasulullah kita jadi umat yang disayang oleh Allah. Kalau kita bicara urusan ibadah, malu kita bicara ibadah. Tapi karena faktor kita umatnya Nabi Muhammad, kita pede. Kita pede jadi umatnya Nabi Muhammad. Imam Busiri dalam Burdah mengatakan, "Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli, kunna akramal umami." Sebab Nabi kita adalah Nabi termulia, maka kita dijadikan oleh Allah umat termulia. Kalau bicara ibadah tadi kita sampaikan, orang Bani Israel ada yang ibadah lebih dari sekian ratus tahun. Umat-umat terdahulu ada yang ibadah 1000 bulan dan lain sebagainya. Tapi rahmatnya Allah untuk kita dikasih satu malam Lailatul Qadar setiap tahun. Setiap tahun kasih, lebih utama daripada yang ibadah 1000 bulan. Sebab apa? Karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, surga tidak mungkin dicapai kalau tanpa iman. Nggak mungkin. Apapun amal yang dilakukan seseorang, kalau tidak punya iman, inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Na'udzubillah min dzalik. Orang berbuat amal baik, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, pasti akan dibayar oleh Allah. Tapi untuk orang yang tidak punya iman, nggak ada bayaran di akhirat, nggak ada. Karena mereka nggak beriman. Diberilah oleh Allah di dunia. Apakah karena faktor diberi oleh Allah dengan kekayaan, dengan kesehatan, panjang umur dan lain sebagainya. Tapi di akhirat nggak ada. Khusus untuk beriman, orang beriman di akhirat. Dan iman kepada Allah tidak bisa dipisahkan dengan iman dengan Nabi Muhammad. Karena syahadat kita ada dua, Tuan. Seorang mau masuk Islam, dia ulang-ulang asyhadu an la ilaha illallah. Tapi dia tidak mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak akan diterima Islamnya. Maka di sini supaya kita memahami bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, harus bersyukur dengan perantara nikmat.
Mohon maaf, ajarkan kepada anak-anak kita, ibu-ibu semuanya, mustahil dapat ridho Allah sebelum dapat ridhonya ibunya atau emaknya. Mustahil. Apapun yang dilakukan oleh anak ini, sebelum dapat ridho orang tua. Sama juga demikian. Bagaimana mau dapat ridhonya Allah sebelum dapat ridhonya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Syukur kepada Allah juga harus diawali dengan syukur dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bentuk syukur? Bagaimana bentuk takdim, mahabbah, cinta, rindu? Yang ini semuanya adalah faktor kesempurnaan iman. Insya Allah akan dilanjutkan nanti sama Ustadz Fadli Sudiro, insya Allah. Ngaji bareng di TVRI. Ngantuk ibu? Enggak kan? Masya Allah. Kalau ngantuk kena pantun nanti. Maling kundang anak terkutuk, anak yang terhina yang terbuang. Siapa mak-mak yang ngantuk, kudoakan uangnya hilang. Untuk pemirsa yang ada di rumah, boleh terhubung di line interaktif kita ya, yang ada di layar televisi Anda. Dan insya Allah kita akan membahas topik pembahasan kita, yaitu mencintai Rasulullah, meraih surganya Allah. Sekarang dilanjutkan oleh Kiai Haji Muhammad Fadli Sudiro Hafizahullah. Falyatafaddal Kiai. Alafu Kiai. Silakan. Sebaruk ilmu dari Kiai. Bunda yang kami muliakan, ngaji bareng di TVRI. Sejak beberapa tahun yang lalu, di mana Kiai sudah memulai yang disebut dengan arbainan, memulai kaji Maulid Nabi selama 40 hari 40 malam, hanya membahas tentang kemuliaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan Syekh Al-Qaddumi dengan ilmu tarikhnya, dari sejarahnya seperti apa, ilmu fadail, bagaimana keutamaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu khasais, kekhususan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lainnya, ilmu syama'il, bagaimana Nabi secara ciptaannya dan bagaimana secara akhlaknya, dan kemudian ilmu dalail, dalil-dalil yang menyatakan siapa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini disampaikan ketika pembukaan arba'in bersama Kiai Mufti. Jadi banyak kita mempelajari ilmu, Umi dan Bunda sekalian, sampai kita lupa mempelajari sumber ilmunya. Subjek ilmunya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia waktu, ringan langkah. Di mana ada majlis arbainan Kiai Mufti, datanglah. Temukan ilmu-ilmu mutiara tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada masalah terbesar di dunia ini, di negeri ini, kecuali satu masalah: cintamu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wan nasi ajmain. Kalau pemimpinnya kurang cinta sama Nabi, kalau rakyatnya kurang cinta sama Nabi, beginilah jadi negeri kita. Ada anak muda yang lebih cinta kepada narkoba dibanding Nabi. Allah. Izin Kiai. Allah. Ada orang tua yang lebih cinta kepada pinjaman online dibanding Nabi. Ibu-ibu lebih cinta sinetron dibanding baca Qurannya, baca hadisnya. Lebih kenal sama artis-artis sinetronnya dibanding para sahabat-sahabat Nabi yang dimuliakan dengannya. Problem kita terhadap anak, kenapa anak hari ini bermasalah? Dia tidak cinta kepada nabinya karena emaknya tak mengajarkan cinta kepada nabinya. Allah. That is the biggest problem. Ini biar agak beda sama Kiai, pakai bahasa Inggris sedikit. Ya, beliau bahasa Arab ya, karena berasal dari Texas, Ustaz Uja kan? Teritorial sekitar Amplas ya. Kalau Kiai dari daerah Manila, ya kan? Ya Manila, ya Medan daerah Tanjung Mulia. Ya, di silaturahmi tempat beliau. Jadi Bunda, kita bahas cinta Rasulullah. Maka dengan cinta Nabi dikatakan oleh Kiai, Abu Bakar menjadi manusia termulia. Imannya karena Isra Mi'raj diakui Nabi mengalahkan iman separuh dari dunia. Umar bin Khattab dibarakati cinta kepada baginda Nabi, pemabuk, pembunuh, bahkan ingin bunuh Nabi, naik derajatnya jadi khalifah. Allah. Khulafaur Rasyidin, dijamin surga. Terlalu tinggi mungkin, kita turun saja di jerinya levelnya. Ada namanya Bilal bin Rabah, budak, tapi karena cintanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat derajatnya menjadi manusia paling viral di dunia lebih dari 1400 tahun, Bu.
artis dunia 1000 tahun yang lalu paling terkenal siapa? Sebutkan sama saya. Tidak usah artis dunia, ya. Sebutkan zuriyah daripada silsilah ibu. Saya Muhammad Fadli bin almarhum Haji Sudiro bin Wagirun, kakek saya, bin uyut saya sudah gak kenal saya. Uyut saya sendiri. Usah artis dunia. Tanya sama anak kita, siapa Elvis Presley itu? Artis paling terkenal tahun 70-an. Nggak ada yang kenal cucu kita. Tapi Bilal bin Rabah, sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Presiden mati pun nyari Bilal nih. Betul. Gubernur mati nyari Bilal. Bilalnya. Ibu kapan kira-kira mau dicari Bilal? Allahumma salli Bilal main. Bilal main. Allahumma salli Muhammad. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Maka betullah hadis Rasulullah, inna mabu'ithtu li utammima makarim Ya akhlak. Rabbi. Masya Allah. Allahumma Nah, ngaji bareng di TVRI. Pemirsa yang ada di rumah boleh terhubung di line interaktif kita di 081161000386. Kita ulangi di 081161000386. Sembari menunggu yang bertanya dari rumah, kita persilahkan ibu-ibu yang bertanya di studio. Ibu-ibu ada yang mau bertanya? Ada? Silahkan Bu. Halas. Ya, satu. Mubasyarah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya AKBP Purnawirawan Haja Fatma Nasution dari Majelis Taklim Al-Karim Latifah. Yang mana Al-Karim bapak saya, Latifah ibu saya. Semoga arwahnya mendapatkan surga di tempat Ya lain. Rabb, ya Rabb, amin. Dan alhamdulillah berkata cinta dengan Rasulullah, hati kita bergetar. Karena itu merupakan kekasih Allah yang harus Ya kita Rabb, ikuti. ya Rabb, sholli ala Tujuan akhir kita adalah surga. Bagaimana kalau misalnya kita mencintai orang harus ada yang kita ikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah. Ternyata waktu kita diambil Allah, belum semua sunnah-sunnah Rasulullah itu kita ikuti. Apakah itu akan menjadi hitungan juga bagi kita dan keluarga kita apabila kita belum tahu sejauh mana selama ini kami mengikuti daripada Kiai Mufti. Dan tidak semuanya juga kita bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Kiai Mufti. Ya Rabb, Insyaallah, barakallah, mudah-mudahan saya ingin tahu apakah jika umur saya sudah diambil oleh Allah SWT, saya belum sempat mengikuti semua sunnah-sunnah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, ibu-ibu yang di belakang ada yang bertanya, Pak. silakan. Bisa berdiri Bunda? Bisa yang berdiri siapkan Bu. pertanyaannya. Ada mikrofonnya. Nah, kasih dulu Bu. Jangan bawa pulang ya. Silakan Bu. Ya. Berdiri saja Bunda. Biar Berdiri, nampak. Bu. Boleh Berdiri. berdiri. Fadal bil qiyam. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mindawati, kami dari Pengajian Akbar Kelurahan Terjun. Nah, Ustadz, saya mau bertanya mengenai bagaimana keutamaan cinta Nabi dalam ibadah seorang hamba gitu, Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama mubasyarah salas bisa. Mubasyarah salas langsung 3. 3, satu lagi Bu, ada yang mau bertanya? Silahkan. Ini depan. Nah, ini Amam, depan amam. nih Bu, silakan. Yang Amam, yang depan dulu Bunda. Ya, yang ini ya. Iya. Silakan Bu. Ya, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nining dari Majelis Taklim Al-Anwar Sumatera Utara. Yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana cinta Nabi kepada umatnya di saat hidup ataupun di ujung wafatnya dan saat dibangkitkan di hari kiamat. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Kepada kiai-kiai, falyatafaddal masykuran. Fadal Ustaz. Ya khair, terima kasih. Pertanyaan pertama tentang kesempurnaan untuk mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dalam bentuk manusia itu adalah sebagai gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, pembuktian bahwa kita bisa mengikuti Rasulullah. Andai Rasulullah dalam bentuk malaikat, maka kita akan mengatakan, gimana kita akan ngikutin Rasulullah, beliau malaikat, kita manusia. Tapi karena Rasulullah itu manusia, kita sanggup untuk bisa mengikuti Rasulullah.
Yang dipertanyakan kira-kira kalau kita nggak sampai sempurna dalam mengikuti Rasulullah. Supaya difahamin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bentuk proses. Proses ini dimuliakan oleh Allah. Kita tidak diperintah oleh Allah untuk jadi wali, tidak. Kita tidak diperintah oleh Allah untuk jadi ulama, tidak. Tapi Allah memerintahkan kita untuk istiqomah ibadah. Jadi wali atau nggak jadi wali? Kita tetap diperintah oleh Allah untuk nuntut ilmu. Jadi ulama atau nggak jadi ulama? Proses. Dan Allah memuliakan proses sampai Nabi bersabda, barang siapa yang keluar menuntut ilmu, kemudian meninggal dunia saat menuntut ilmu, lam yakun bainahu wa bainan nubuwah fil jannah illa darajah wahidah. Maka tidak ada jarak antara dia dengan kenabian di surga kecuali 1 derajat saja. Gimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan proses? Maka dalam masalah ittiba, ngikutin sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekiranya bapak-bapak, ibu-ibu bisa melakukannya, lakukan. Sekiranya nggak berat, lakukan. Jangan merasa gengsi. Bahkan Al-Imamul Ghazali menyebut dalam Ihya Ulumuddin, orang yang meninggalkan sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah semuanya kita tahu. Ambillah contoh ringan qobliyah ba'diyah. Siapa yang meninggalkan sunnah muakkadah, maka dalam dirinya ada salah satu dari 2. 1, ketidakpercayaan yang tersimpan kecil di dalam hatinya. Dalam hatinya seakan-akan nggak percaya akan fadilah ini. Yang kedua adalah humkun jali, kebodohan yang nyata. Naudzubillah min dzalik. Ada fadilah besar, mohon maaf 2 rakaat qobliyah sebelum subuh lebih utama daripada dunia seisinya. Kita kalau kehilangan kereta ya apa kita orang? Udah ribut, udah rame sekampung dengar. Ini dunia seisinya hilang, kemudian kita biasa-biasa saja. Senyum-senyum saja. Kerugian besar. Ya kan? Ini salah satu contoh. Supaya kita perhatian kepada sunnah-sunnah muakkad. Dan sunnah-sunnah yang lain. Yang tidak jauh berbeda dalam pelaksanaan. Ambil contoh. Minum dengan tangan kanan. Apa bedanya minum tangan kanan sama tangan kiri? Terletak di sunnah saja. Tapi fadilahnya sangat besar. Bukan kemudian pakai tangan kanan jadi berat, tangan kiri ringan. Enggak. Tapi fadilah besar sampai disebutkan dalam hadis, man ahya sunnati inda fasad ummati falahu ajru mi'ati syahid. Yang menghidupkan sunnahku ketika rusaknya umatku, maka bagi dia pahala 100 orang mati syahid. 100 orang mati syahid didapatkan untuk orang yang menghidupkan sunnah saja. Masya Allah, sunnah Rasulullah bukan sesuatu yang remeh. Betul, segi hukum fikih yang namanya sunnah di bawah wajib. Tapi bukan berarti ini kemudian diremehkan. Sebisa kita lakukan, kita lakukan. Dan insya Allah setapak demi setapak, setahap demi setahap, selangkah demi selangkah, insya Allah sempurna. Sampai dalam kamalul mutaba'ah, dalam doa ya. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ah, sempurna dalam mutaba'ah ngikut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun pertanyaan tentang hubungan cinta Nabi dengan ibadah-ibadah kepada Allah, kita fahamin bahwa semua ibadah kita itu diikutkan, digandengkan dengan Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah semisal kalian salat sama aku. Dalam haji, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam haji Nabi bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian. Berdakwah, cara berdakwah. Balighu anni walau ayah. Anni dariku. Seakan-akan Nabi bersabda, salat, puasa, haji, kalian berdakwah, jangan lupakan tali penghubungnya adalah aku. Jangan berdakwah seenaknya sendiri. Jangan haji seenaknya sendiri. Jangan sholat semaunya sendiri. Harus ada tuntunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, nilai keikhlasan para ulama mengatakan. Ikhlas itu bukan berarti ikhlas sama Allah saja. Kemudian kalau ada riya kemudian terhapus. Betul kalimat tersebut. Tapi riya kepada Nabi Muhammad tidak mempengaruhi ikhlas. Andai kita beribadah untuk senangnya Nabi Muhammad, tidak mempengaruhi ikhlas kepada Allah. Dan itu sabda Rasulullah sendiri. Nabi bersabda dalam hadis Sahih Bukhari ya Muslim. Nabi bersabda,
Atimur ruku' awas sujud. Sempurnakan rukuk dan sujud. Fawalladzi nafsi biyadi inni la arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Sempurnakan oleh kalian rukuk dan sujud demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sesungguhnya aku melihat kalian ketika kalian rukuk dan sujud dari balik punggungku. Kenapa Nabi mengatakan aku melihat kalian? Karena sahabat ini semuanya kepingin gembirakan hati Nabi Muhammad. Maka di sini tidak bisa dipisahkan antara ibadah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat. Kalau kita ngajak ngomong orang, kita salat dalam hadirat Allah. Kita ngajak ngomong orang setinggi apapun derajat orang, batal salat kita. Siapapun. Ngajak ngomong sama gubernur, ngajak ngomong sama presiden, ngajak ngomong sama big boss, bos besar siapapun, batal salat kita. Tapi bicara sama Rasulullah bukan boleh, malah wajib jadi rukun. Di dalam tahiyat ada assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Salam sejahtera untukmu, bukan untuknya. Untukmu itu berarti ngajak ngomong. Oh iya. Andaikan tidak ada assalamu alaika, batal salat kita. Ini dalam ibadah salat. Demikian juga ibadah yang lain. Wallahu a'lam. Cintanya. Masya Allah. Cinta Nabi saat hidup. Allah, cintanya Nabi kepada kita tidak bisa dibayangkan. Ummati. Allah, memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Muhammad. Tujuan utamanya adalah keuntungan buat kita, Tuhan. Keuntungan buat kita. Hidupnya Nabi untuk umatnya. Nabi doa selalu ingat umatnya. Ya, umpamanya lah Nabi nggak usah pakai jihad, nggak usah pakai dakwah, nggak usah pakai tahajud, nggak usah pakai bengkak kakinya beliau doain kita. Nabi udah pasti masuk surga. Tapi beliau selalu doakan umatnya. Kita yang belum lahir entah berapa ribu tahun, didoain setiap saat oleh Nabi. Waktu mau wafat pun juga demikian. Beliau merasakan sakaratul maut. Beliau tanya sama malaikat pencabut nyawa, sesakit inikah? Sesakit inikah dicabutnya nyawa wahai malaikat? Kalau malaikat sambil nangis, ya Rasulullah, ini cabutan yang paling halus yang aku lakukan ya Rasulullah. Jadi umatku akan merasakan yang lebih dari ini. Kalau ya pastinya ya Rasulullah. Nabi berdoa, ya Rabb, buat separuh sakaratul maut umatku semuanya letakkan pada sakaratku sekarang. Separuh sakaratul maut umatku letakkan padaku sekarang. Beliau ingin merasakan semuanya umatnya. Ada hadis Rasulullah riwayat Sahih Bukhari. Nabi bersabda, seseorang yang meninggal dunia di antara kalian dan meninggalkan harta, maka hartanya silakan dibagi sama ahli warisnya. Tapi siapa yang meninggal dunia di antara kalian ada hutang piutang dan ada tanggung jawab, maka aku yang bertanggung jawabnya. Itu beliau sama sahabat. Sampai di barzakhnya beliau pun juga demikian. Kesibukan beliau adalah doakan umat. Sehingga disampaikan dalam hadis sahih, dilaporkan amal-amal kalian kepada aku. Kalau aku temukan yang baik, maka aku memuji kepada Allah. Tapi kalau aku temukan yang tidak baik, aku istighfarkan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi nanti di hari kiamat ya Bu ya. Beliau pertama kali buka pintu surga. Tapi apakah beliau udah masuk surga kemudian enak-enakan dalam surga? Enggak. Beliau keluar masuk surga, ngambil umat dari neraka, menyelesaikan permasalahan di padang mahsyar. Sampai semua umatnya masuk surga. Kalau kita Bu udah masuk surga, jangan sok-sokan keluar lagi Bu. Takutnya gak bisa masuk lagi Bu. Kalau Rasulullah memang Masya Allah, beliau punya kedudukan luar biasa. Hadis Sahih Bukhari, hatta u'titu sokakan min asma'i ahlin nar. Sampai aku diberi oleh Allah catatan buku besar umatku yang masuk neraka. Siapa saja yang masuk neraka, catatannya ada sama aku. Sehingga Nabi mau checklist satu-satu nih, dikeluarin satu-satu. Rahmatnya beliau luar biasa. Pantaslah Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alamin itu untuk semua alam semesta. Alam semesta. Iya. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ngaji bareng di TVRI. Ibu-ibu ada yang mau bertanya mana dulu? Silakan Ibu. Udah dari tadi Ibu, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dalam syafaatnya menghantarkan umatnya ke surga. Allah. Ya, Ustaz. Terima Siap. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu-ibu terakhir yang di belakang silakan. Ya. Enggak ibu, yang di depan. Ya, fadhal. Maksudnya di belakang laki-laki gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Etna Luna dari pengajian Jamaatul Nisa Ikhlasiyah Jalan Garuh 1 Medan Amplas. Mau bertanya Ustadz, bagaimana keutamaan sholawat Nabi dalam ibadah dan dalam menjaga tauhid dan akidah. Demikian Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kayaknya. Satu lagi ada Bu. Ya silakan terakhir ya. Masya Allah. Ya, fadhal. Mau kemana ibu? Oh ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sri Lestari dari pengajian Akbar Kelurahan Terjun. Izin bertanya Pak Ustadz, Ya. apa keutamaan cinta kepada Nabi dan keutamaan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz ada beberapa menit lagi Ustaz silakan jawab Kiai silakan. Subhanallah. Manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad. Manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad. Nabi pemimpin umat, Nabiullah Muhammad. Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad. Maulaya Salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairul khalqi kullihim. ya Rabbi bil Mustafa Balligh maqasidana waghfir lana ma mada wasi'al karami. Inilah fadilah-fadilah, ilmu dalail dengannya, ilmu fadail dengannya, ilmu khasais dengannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetes banyak air mata. Saya Ustadz Uja pun tak sanggup lagi menampung air mata itu. Kalau sudah ngundang Kiai Mufti, saya ngaji bareng sejak 2017. Menangisnya sama Kiai Mufti saja. Masya Allah. Tapi tangisnya tangis bahagia. Ya, ibunda kami Bu Fatma tak mampu menahan air matanya. Begitulah ekspresi cinta. Mahabbatul qulubiyah, qauliyah wal amaliyah. Begitulah atmosfer cinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana mushtaqun bi ikhwani. Aku merindukan daripada saudara-saudaraku. Kemudian sahabat bertanya, "Am nahnu ikhwanuk ya Rasulullah? Tidakkah kami adalah saudara-saudaramu?" Maka Nabi mengatakan, "Lastum antum ashabi." Kalian ini adalah sahabatku. Cemburu para sahabat. Kok ada orang yang lebih dirindukan Nabi, bukan kami? Tidak kami as-sabiqun as-sabiqun, generasi terbaik, tapi Nabi merindukan yang lain. Sahabat pun cemburu. Man ikhwanuk ya Rasulullah? Siapa itu yang kau rindukan selain kami? Humul ladina yu'minuna bi walam yarau nabi. Nanti pada satu masa ada umat dengan a'jabul iman, keajaiban imannya, tak pernah melihatku, belum lagi umrah, belum lagi haji, belum lagi ziarah ke Mekah, ke Madinah. Ya Allah, cintanya sana Nabi dengan rukuknya, dengan sujudnya karena ittiba kepada baginda Rasulullah. Ada nanti yang beriman kepadaku, sementara dia belum pernah melihat. Itulah saudara-saudaraku. Maka 1400 tahun yang silam, memang Nabi sudah rindu sama ibu, sudah rindu sama kita, maka sambutlah rindu itu. Datanglah ke Mekah, berziarahlah ke Madinah, ajak-ajak Ustadz Uja. Gitu ya. Dia punya salam tur. Tapi tentu mutaifnya ya Kiai Mufti dan saya lah insya Allah ya. Jadi penjelasan selanjutnya kita dengarkan. Kita tabaruk ilmu sama beliau. Kalau kata beliau, kalau ketemu ulama,
cari ilmunya, minta ilmunya, maka semua penjelasan kita serahkan kepada Kiai. Fadhal Kiai, 3 Terima pertanyaan. kasih. Fadhal Kiai. Terima kasih. Berbicara tentang syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah di antara hal termulia yang sangat kita harapkan. Kita bisa membayangkan sekarang jumlah manusia ini 6 miliar. Saat ini abad ini. Bisa nggak ibu-ibu bayangkan 6 miliar abad ini, abad yang sebelumnya, abad sebelumnya, dari zaman Nabi Adam sampai nanti yaumul qiyamah, kumpul jadi satu semuanya. Kira-kira dimulai umpamanya Rasulullah ada di TVRI. Amin. 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 Mudah-mudahan nih, Amin. ya. Amin. Amin. Kalau Rasulullah di sini, kumpul semua manusia, mungkin sampai Rantau Perapat sana belum habis manusia itu. Ya, matahari sangat dekat dengan kepala kacau balau luar biasa, hari kiamat gak bisa dibayangkan. Siapa yang kita panggil? Hah? Subhanallah, Allah ngatur, Allah ngatur. Ada syafaat itu Allah ngatur. Dan pertama kali yang membuka pintu syafaat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pintu Madinatul Munawwarah, di Masjid Nabawi, sampingnya mimbar Nabi. Kalau kita mau ziarah salam sama Nabi, di pintu setelah mimbarnya Nabi, di situ ada kaligrafi tulisan hadis Nabi. Ya, Ustadz Haji Fadli Sudiro sering ke sana, Ustadz Ujaya sering ke sana. Mudah-mudahan saya diajak juga. Mudah-mudahan ibu-ibu juga diajak, ya kan? Bareng-bareng insya Allah ke kota Madinah. Ya Rabb, Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi. Di situ ada hadis Nabi kaligrafi tulisan gini, syafaati yaumal qiyamati haq. Faman lam yu'min biha falaysa min ahliha. Syafaatku di hari kiamat itu hak, benar. Siapa yang enggak beriman dengan syafaatku, maka dia tidak termasuk ahli syafaatku. Di antara cara utama paling dekat dengan Rasulullah di hari kiamat, Nabi menyebut ada 2 hadis. 1, aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang paling berhak dengan syafaatku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak salawatnya sama aku. Yang kedua, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Yang paling dekat duduknya nanti denganku di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlak dan budi pekertinya. Akhlak atau budi pekerti adalah seni interaksi. Seni interaksi. Kita dalam ibadah ada adab. Kita sama Nabi ada adab. Tidak mungkin kita sama Nabi kita anggap sama semuanya. Kita sama guru ada adab. Kita sama orang tua ada adab. Kita sama tetangga ada adab. Semuanya adab. Maka mana yang termulia adabnya, itulah yang lebih dekat dengan Rasulullah. Mohon maaf, ada hadis Nabi. Nabi Adam bilang sama Nabi Muhammad di hari kiamat, ya Rasulullah, aku yang paling berhak dekat sama engkau. Aku datukku. Aku datukmu. Aku adalah manusia pertama. Nabi Ibrahim bilang, ya Rasulullah, aku yang paling berhak dekat denganmu. Aku datukmu. Aku yang mendoakan engkau keluar dari sulbiku. Aku yang mendoakan engkau lahir di kota Mekah. Wab'ats fihim rasulan. Dan seterusnya dalam ayat. Nabi Musa bilang, ya Rasulullah, aku yang lebih berhak duduk sama engkau. Aku yang diusul sama engkau 50 sholat jadi 5. Aku yang selalu sampai mohon-mohon sama Allah jadi bagian dari umatmu. Ada riwayat itu dalam Taurat disebutkan. Nabi Isa bilang, ya Rasulullah, aku yang paling berhak duduk sama engkau. Aku Nabi yang terakhir sebelum engkau. Kemudian aku di akhir zaman turun untuk melanjutkan syariatmu. Subhanallah, Nabi Isa ini Nabi, Rasul, Ulul Azmi, punya kitab sendiri. Tapi akhir zaman ikut Rasulullah. Semua Nabi kepingin dekat sama Rasulullah. Tapi Rasulullah bilang, untuk umatku yang paling bagus akhlaknya yang duduk sama aku. Ya ikhwan, urusan akhlak ini luar biasa. Urusan akhlak ini luar biasa. Ya, bisa jadi orang ibadah bagus, tapi kalau akhlaknya tidak bagus sama orang tua, akhlaknya nggak bagus, sombong, habis semuanya itu. Maka berusaha untuk akhlak lebih ditata, manajemen hati, manajemen akhlak kita bagaimana untuk niru baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu alam.
Ya Rab, ya Rab. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan yang diberkahin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tentang masalah Maulid Nabi, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya membaca satu ayat saja. Allah berfirman, Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad dengan ahillah, hilal. Apa hilal itu? Anak bulan. Anak bulan. Bulan-bulan ini. Katakan wahai Nabi Muhammad, itu waktu-waktu yang ditentukan oleh Allah untuk manusia. Yang kami maksud adalah, kalau kita mau masuk Ramadan, apa yang kita pikir? Puasa, taraweh, tadarus, Lailatul Qadar, nuzulul Quran, itu yang kita pikir. Kalau kita mau masuk Idul Fitri, Syawal, apa yang kita pikir? Saling memaafkan, kunjung mengunjung, puasa 6 hari, bulan Syawal, silaturahim. Kalau kita mau masuk bulan Dzulhijjah, apa yang kita pikir? Haji, yang bisa haji, ya kan? Yang nggak bisa haji nyembelih kurban, ya, dan lain sebagainya dari amal-amal. Kita masuk bulan Muharram, apa yang kita pikir? Hijrahnya Nabi, puasa Muharram, ada hari Asyura, dan lain sebagainya. Masuk bulan Rabiul Awal, apa yang dipikir? Khalas. Ini fitrah yang diletakkan oleh Allah di dalam hati setiap orang mukmin. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrahnya Allah. Apa yang kita pikirkan di bulan Rabiul Awal kalau bukan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Gembira dan lain sebagainya, perintah dari Allah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kita disuruh, diperintah oleh Allah gembira. Kita sering gembira karena faktor keuntungan materi. Kita sering bergembira karena faktor tambah meningkat jabatan dan lain sebagainya. Kegembiraan karena Rasulullah kapan? Inilah waktunya yang sangat pantas. Bulan Rabiul Awal kita bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya Allah kita tambah gembira hati kita insya Allah ya. Hati kita berbunga-bunga bulan Rabiul Awal ini dengan lahirnya Rasulullah, dan insya Allah bertambah cinta sama Rasulullah. Dengan tambahnya cinta ringan ibadah, dengan tambahnya cinta ringan untuk berbuat, khususnya untuk izzul Islam wal muslimin. Mudah-mudahan insya Allah generasi setelah kita generasi yang lebih baik insya Allah. Kita mohon sama Allah mudah-mudahan kita semuanya tidak meninggal dunia, Bu ya. Kalau nggak meninggal dunia nggak mungkin ya, pasti meninggal dunia. Tapi kita mengharap mudah-mudahan nggak meninggal dunia kecuali mata kita sudah sejuk melihat anak-anak dan cucu-cucu solihin solihat. Mudah-mudahan semua anak-anak, cucu-cucu kita, keluarga kita solihin solihat, penyejuk mata dan menggembirakan hati Nabi Muhammad, termasuk umat yang bisa dibanggakan oleh Nabi Muhammad kelak nanti di hari kiamat di hadapan para nabi. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah. Ustaz Fadli, apa yang Ustaz kasih sama kiai kita ini, dan doakan kami semua kiai. Ya Rab, doakan kami semua. Anta maman ahbabta, kata Nabi, engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya, sepertinya jauhlah cinta kita kepada Nabi dibanding kiai. Ustaz, maka tabarukan keluarga besar ngaji bareng. Maaf Ustaz, kok nggak ada saya Ustaz? Allahumma sholli Muhammad. Insya Allah nanti dibuat khusus Ustaz Puja ya, insya Allah. Mabruk Kiai. Ini dari keluarga besar ngaji bareng TVRI. Semoga Kiai ingat kami. Tidak hanya ingat di bumi, waktu nanti di surga Kiai bersama Nabi ingat majelis taklim ngaji bareng di TVRI. Allahumma sholli alaihi. Jazakumullah khair. Jazakumullah khair. Masya Allah. Ngaji bareng di TVRI. Bu Ibu, waktu jua yang memisahkan kita ya Bu. Mudah-mudahan kita semua rajin berselawat kepada Nabi SAW. Dan nanti Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pemirsa ngaji bareng di TVRI, ini saja mungkin tayangan ngaji bareng yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, membahas tentang
mencintai Rasulullah, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, pemirsa yang melihat di tayangan televisi juga nanti bisa bermajelis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu yang ada di studio. Terima kasih para ustadz. Mudah-mudahan ada manfaatnya kajian kita ini. Mari kita tutup kajian ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa ma'assalamah. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Ngaji bareng di TVRI. Astaga.